Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 28 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang membuat hati takut. Wadarafat minhal uyun, dan air mata mengalir. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi fa'ausina. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan ini adalah wejangan orang yang hendak berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin addu 'alaiha bitawajib. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan sahih. Pertama, kita akan bahas kesan dari perawi hadis ini, yaitu Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Kesan yang pertama yang kita dapati adalah nasihat ini bukan nasihat biasa. Karena itu, ketika meriwayatkan hadis ini, Irbad menggunakan kata mau'izah. Mau'izah itu bermakna motivasi atau targhib, dan juga bermakna ancaman atau tarhib. Dan penggunaan mau'izah ini memang merupakan perintah yang berasal dari Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan berilah mau'izah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Firman lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Kesan yang kedua yang disampaikan oleh Irbad adalah nasihat ini membuat hati menjadi takut dan air mata menjadi mengalir. Ini dirasakan bukan hanya oleh Irbad, tetapi juga dirasakan oleh para sahabat yang lainnya. Inilah salah satu
ciri-ciri orang yang beriman, yaitu ketika disebutkan ayat-ayat Allah, hati mereka menjadi takut, sebagaimana yang difirmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kesan berikutnya dari perawi hadis ini yaitu mereka merasa, Irbad dan para sahabat merasa bahwa nasihat ini adalah merupakan nasihat perpisahan dari Rasulullah, karena saking dalamnya nasihat yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia biasa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sepertimu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga meskipun awalnya Umar bin Khattab tidak menerima bahwa Rasulullah telah wafat, pada akhirnya beliau menerimanya. Di antara sebabnya karena Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, engkau berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Firman yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Firman yang lain, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahum khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Untuk itu mereka meminta Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat, karena mereka merasa bahwa karena mereka paham bahwa wasiat seseorang yang hendak berpisah adalah wasiat yang pasti akan sangat berharga. Hadis ini merupakan hadis penyempurna dari hadis sebelumnya. Hadis yang kelima dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama yang bukan dari bagian agama ini, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Wasiat pertama Rasulullah adalah untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat ini merupakan wasiat seluruh para nabi dan para rasul, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa merupakan sebaik-baiknya wasiat dan juga merupakan sebaik-baiknya bekal bagi seseorang.
Karena di dalam suatu keterangan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqala ittaqullah wa husnul khuluq, wa suila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala famu wal farju." Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau pun ditanya tentang apa penyebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha meninggalkan dosa baik itu besar maupun dosa kecil. Ia senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Maka di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Wasiat kedua yang ada dalam hadis ini adalah mendengar dan taat kepada pemimpin, bahkan jika pemimpinnya adalah seorang budak. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Betapa pentingnya mentaati pemimpin meskipun dia seorang budak. Sebagai orang yang dipimpinnya, maka kita tetap diwajibkan untuk taat kepada pemimpin tersebut. Sabda Rasul, isma'u wa ati'u wa anistuqbila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Kalian harus tetap mendengar dan harus tetap taat meskipun kalian dipimpin oleh budak Habasyah di mana kepalanya seperti anggur kering. Yang perlu diperhatikan dari keterangan-keterangan tersebut bukan siapa yang memimpin, tetapi apa yang dia perintahkan sebagai pemimpin. Prinsipnya, jika memerintahkan hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita untuk mengikutinya. Namun sebaliknya, jika memerintahkan kepada hal yang melanggar syariat, maka wajib hukumnya kita untuk tidak taat. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Wasiat ketiga Rasulullah SAW adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin, dan juga menghindari bid'ah. Allah dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa nanti akan muncul perselisihan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Dan Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebagaimana yang kita kenal dalam hadis iftirakul ummah atau perpecahan umat, yang mana akan ada perpecahan hingga 73 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu, yaitu orang yang berada di golongan yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh aku dan oleh para sahabatku. Maka kita harus mengetahui apa itu sunnah dan apa itu sunnah yang benar. Karena
untuk menghindari perpecahan sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya dan Rasul sebutkan dalam sabdanya, caranya adalah dua untuk menghindari perpecahan tersebut. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para sahabat. Dan yang kedua adalah menghindari bid'ah. Adapun sunnah, kita ambil salah satu definisinya, yaitu jalan yang dilalui, termasuk di dalamnya berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa rasyidin. Itulah sunnah yang paripurna. Oleh karena itu, generasi salaf dulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut: keyakinan, perkataan, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun khulafa rasyidin adalah khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu keutamanya adalah Al-Atiq, atau orang yang dibebaskan dari neraka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia merupakan urutan kedua laki-laki yang dicintai oleh Rasulullah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, orang yang sering membantu dengan hartanya hingga dia dijamin masuk surga. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang mana kedudukannya sebagaimana sabda Rasul sama seperti Harun terhadap Musa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.